Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin dikatakan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambilnya secara acak? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi yang saat ini kondisi energi tersebut saya melihat dan merasakan benar-benar sedang dimanipulatif, sedang dimanfaatkan, dan tidak lagi memiliki yang namanya keseimbangan, serta merasa sangat kecewa. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut sedang mempertimbangkan sesuatu hal yang dimana ketika mempertimbangkan sesuatu hal itu, karena memang tidak lagi memiliki suatu hubungan yang benar-benar bersifat bahagia ataupun ketenangan.
Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, untuk saat ini saya mengategorikan ketiga aspek yang saya katakan tadi benar-benar dalam kondisi yang tidak seimbang. Bukan hanya ketidakseimbangan yang kamu dapatkan, tetapi kamu pun dimanfaatkan, kamu pun dimanipulasi, kamu pun seperti orang yang berada di dalam situasi kebingungan, tetapi kebingungan itu bukan memberikan diri kamu untuk bergerak mengambil satu keputusan, akan tetapi membuat diri kamu masih mempertimbangkan sesuatu hal yang dimana kamu sudah menyadari hal tersebut membuat diri kamu merasa tersakiti dan kecewa. The Lovers kartu pertama. The Lovers kartu pertama yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali terhadap posisi energi kamu dengan kartu yang saya pegang ini, sepertinya selama ini saya menganggap hubungan asmara yang kamu jalankan itu hanya sekedar omong kosong yang kamu terima. Kenapa saya mengatakan kamu menjalankan hubungan asmara yang sekedar omong kosong? Karena orang yang selama ini kamu prioritaskan adalah seseorang yang paling pintar untuk mempergunakan suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut bisa membuat diri kamu terjebak dan memperjuangkan manusia itu. Manusia ini sangat-sangat pintar, jauh dari kepintaran yang kamu miliki. Sekuat apapun diri kamu untuk mencoba memberikan suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut kamu menganggap diri kamu benar, belum tentu manusia itu mau memberikan atau menerima komunikasi tersebut. Karena bagi saya, komunikasi itu bisa dia putar balikkan yang seakan-akan komunikasi tersebut untuk menjatuhkan diri kamu dan untuk membuat diri kamu disalahkan. Pintar berkomunikasi, pintar memanipulasi, pintar memanfaatkan, pintar menggiring opini yang seakan-akan opini tersebut bersifat fakta, yang dimana opini itu agar bisa tanggapan orang lain di luaran sana,
melihat kondisi diri dia yang tertekan, padahal kamu yang jauh lebih tertekan. Saya rasa untuk saat ini ketika diri kamu sudah mendapatkan yang namanya kemanipulatifan, manusia tersebut pun seakan-akan hanya sekedar numpang hidup atau memang ingin menikmati sisi keseimbangan yang selama ini kamu raih dengan susah payah. Saya tidak tahu apakah ketika diri kamu dipertemukan terhadap manusia tersebut di saat manusia itu tidak memiliki apa-apa, di saat manusia itu tidak memiliki apa-apa dan ketemu terhadap diri kamu, kehidupannya penuh dengan perubahan, tetapi perubahan itu bukan menjadikan diri dia untuk memprioritaskan diri kamu, tetapi menyombongkan diri terhadap berbagai pihak yang seakan-akan dia yang paling terpenting dan kehidupan itu semua berasal dari diri dia. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu? Saat saya mengangkat kartu ini dan mengarah terhadap posisi energi manusia itu ketika bersama dengan diri kamu? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Dan sekali lagi saya pun mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar perkataan saya itu masuk terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya hanya mencoba untuk menerobos bagaimana kondisi diri kamu di masa lalu ketika bersama dengan manusia itu. Keadaan tersebut seakan-akan penuh dengan kebohongan. Itu dia warga. Dan kalau saya berbicara dari sisi lainnya, munculnya kartu The Lovers ini, kalaupun diri kamu berusaha untuk bertahan dari hubungan asmara kamu di masa lalu, saya rasa itu adalah unsur keterpaksaan yang kamu jalankan. Tujuannya apa? Agar menggambarkan diri kamu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, tetapi di balik itu semua, kamu menjalankan hubungan asmara yang dimana asmara tersebut manusia itu sudah memiliki pihak ketiga. Kamu menjalankan hubungan asmara di masa lalu sudah ada campur tangan oleh pihak ketiga. Apakah diri kamu membenarkan perkataan saya? Ya, kalau menurut diri kamu benar, it's okay. Kalaupun menurut diri kamu perkataan yang barusan saya katakan tidak kamu benarkan, itu tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapi perkataan saya. Diri kamu sudah dibohongi, sudah dimanfaatkan. Di belakang kamu sudah ada pihak lain yang mengendalikan hubungan kamu itu, yang mengendalikan posisi keuangan kamu itu, yang mengendalikan kebahagiaan kamu itu, yang mengendalikan mental kamu itu, yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kamu. The Lovers. Apakah mungkin saya mengatakan kehidupan kamu tidak ada pihak ketiga, sementara kartu yang keluar adalah kartu perselingkuhan? Kalaupun perselingkuhan ini diawali dari perbuatan kamu yang terlalu keras, yang memberikan tekanan terhadap manusia itu, namanya hubungan. Tidak pernah dibenarkan hadirnya pihak ketiga. Walaupun diri kamu yang memberikan sikap yang terlalu keras.
Apalagi ketika diri kamu membina hubungan rumah tangga. Saya rasa hubungan rumah tangga itu hubungan yang sakral. Memang saya mengakui menyatukan dua pemikiran menjadi satu pemikiran sangat susah. Tetapi untuk menyatukan satu pemikiran menjadi hubungan yang sakral, setidaknya bukan untuk menghadirkan seseorang di dalam hubungan rumah tangga kamu, melainkan saling memberikan suatu kehangatan, saling memberikan suatu komunikasi, agar komunikasi itu bisa membuat hubungan rumah tangga kamu semakin kuat. Tetapi kenyataannya apa? Sia-sia yang kamu buat, sia-sia yang kamu perjuangkan. Karena memang hubungan kamu itu dihadapkan terhadap seseorang yang hanya menganggap kebahagiaan suatu permainan. Kebahagiaan hanya sebagai boneka. Kebahagiaan hanya untuk di saat keterpurukan. Bagaimana menurut kamu perkataan saya ini? Hubungan rumah tangga seperti apa yang awalnya dibina dengan sakral, tetapi menghadirkan pihak lain dan pihak lain yang mengendalikan rumah tangga kamu? Hubungan rumah tangga seperti apa yang kamu jalankan, Wak Geng? Saya tidak menyudutkan diri kamu dan saya tidak membenarkan manusia itu. Tetapi kemunculan kartu yang saya pegang inilah yang mengharuskan diri saya untuk mengatakan hubungan rumah tangga seperti apa yang lebih dominan kamu dimanfaatkan dan dibohongi. Tidak ada unsur kejujuran dan kepercayaan. Sekalipun ada kejujuran paling di awal, di mana kejujuran itu diseimbangkan dengan kemanipulatifan. Itulah yang saya kategorikan manusia itu sangat pintar untuk berkomunikasi. Ular, Wageng. Kapan mematuk, hancur. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang LDR, saya rasa coba kamu berkomunikasi secara bijak dan tegas terhadap hubungan kamu itu. Apakah hanya sekedar modus atau memang berasal dari ketulusan hati? Saya hanya menyarankan tidak menyuruh atau menginterogasi pasangan kamu. Coba komunikasikan secara bijak. Karena yang saya lihat untuk saat ini, kamu menanti berharap terhadap sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu lebih dominan kamu yang berjuang daripada manusia tersebut. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, sesuatu hal yang masih tersimpan di dalam pemikiran kamu, yang dimana sesuatu hal itu belum tentu bisa diobati dan dilupakan serta melepaskan. Saya rasa diri kamu mengetahui sesuatu hal yang saya katakan ketika diri saya mengangkat kartu The Lovers ini. Masih kamu simpan. Dan itu membuat diri kamu merasa sangat kecewa, trauma, depresi, dan bingung. Itu dia, Wage. The Lovers, unsur udara. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu ini terhadap posisi energi manusia itu untuk saat ini, keadaannya berbanding terbalik terhadap diri kamu, walaupun pihak lain yang mengendalikan. Manusia itu untuk saat ini merasa sisi batin dia
tidak sesuai dengan apa yang pernah kamu berikan ketika diri dia menjalankan bersama orang lain. Karena orang lain yang dia anggap itu secara tidak langsung sudah memberikan diri dia faktor terburuk. Dia sudah menyadari siapa yang layak untuk dihargai dan siapa yang layak untuk dipertahankan. Tetapi ketika diri dia menyadari hal tersebut dan mencoba untuk memperbaiki dari kesalahan yang pernah dia berikan, sudah terlambat. Kamu menyimpan trauma dan pihak ketiga dia pun memantau diri dia. Apapun yang dia lakukan, pihak ketiga dia memantau. Karena pihak ketiga dia tidak mau merasa kehilangan manusia itu. Karena manusia itu memiliki sisi keseimbangan, akan selalu berusaha untuk memantau manusia ini dan akan selalu berusaha untuk mengendalikan manusia ini. Tetapi manusia itu tidak lagi mendapatkan ketenangan. Karena sudah ada suatu kebohongan di dalam hubungan perselingkuhan itu, Wak Geng. Ada yang dibohongi dan ada yang disembunyikan dan ada sesuatu hal yang sedang dia pertimbangkan untuk saat ini. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 10 pedang. 10 pedang yang mengarah terhadap seseorang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-10 pedang tersebut dan mengarah terhadap diri kamu, saya rasa ini faktor utamanya. Pengkhianatan. Bukan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali pengkhianatan yang pernah kamu dapatkan dari diri dia, bahkan lebih. Tetapi diri kamu selalu mencoba untuk bersabar dan memberikan kesempatan terhadap manusia tersebut. Tetapi kesabaran dan kesempatan yang kamu berikan bukan memberikan diri dia suatu perubahan, malah memanipulatif kamu secara tajam. Pedang, wah geng. Apakah mungkin saya mengatakan tumpul? Pasti tajam. Sangat tajam diri dia mempermainkan diri kamu. Di saat diri kamu berjuang untuk memberikan keseimbangan di dalam hubungan asmara kamu, manusia ini berjuang untuk melakukan pengkhianatan. Cocoklah sama-sama superhero, diri kamu dengan diri dia, tetapi superhero-nya berbeda versi. Dia berjuang terhadap situasi pengkhianatan dia. Ketika diri dia berjuang terhadap situasi pengkhianatan dia, justru untuk saat ini diri dia dikhianati dari salah satu hubungan kesenangan dia. Dikhianati, dikecewakan, terpukul. Rupanya selama ini yang saya prioritaskan itu memberikan pengkhianatan, hanya sekedar memanfaatkan. Ini dia 10 pedang. Ini yang sedang dirasakan. Seakan-akan kalaupun diri dia sudah memiliki ikatan terhadap pihak ketiga ataupun tidak memiliki ikatan terhadap pihak ketiga, secara langsung pengkhianatan yang dia lakukan itu sudah mengendalikan kehidupan dia untuk saat ini. Pihak ketiga yang mengendalikan kehidupan dia. Hancur dari situasi perselingkuhan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Price of the Dicks.
Dari awal pembicaraan sampai saya mengangkat kartu ketiga, saya mengatakan dikendalikan, mengendalikan. Kartunya keluar sendiri, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah ini suatu kebetulan atau sinyal. Saya tidak tahu. Setidaknya keluarnya kartu ketiga ini, saya hanya mengategorikan kehidupan manusia tersebut seperti kehidupan yang penuh dengan tekanan. Sudah secara tidak langsung, alam semesta mempertemukan diri dia terhadap pihak ketiga agar pihak ketiga memberikan suatu perbandingan terhadap kondisi batin dia antara diri kamu dengan manusia tersebut. Sudah secara tidak langsung sebenarnya, yaitu wajar dia rasakan. Karena dia yang mengawali dan dia yang harus mengakhiri. Tidak mungkin kamu yang harus mengakhiri kan? Dia secara otomatis. Sedikit seru gibahan kita di pagi hari ini, Wak Geng. Ketika saya masih mengangkat topik terhadap manusia tersebut. Seru tidak gibahan kita untuk pagi hari ini? Di saat orang lain pagi-pagi duduk santai sambil ngopi, sambil minum teh manis, sambil mencicipin roti, kita pagi-pagi menggibah seseorang yang tidak layak untuk digibahkan, yang tidak ada faedahnya. Tetapi perlu kita mengetahui bagaimana kondisi diri dia. Seru tidak gibahan kita ini? Oke, Wak Geng. Menggibah. 3 kartu yang saya angkat ini, kehidupan dia hancur di tangan pihak ketiga. Bukan hancur di tangan diri kamu. Justru kehancuran kamu dikendalikan oleh manusia itu di masa lalu. Itulah namanya hukum tabur tuai. Kalau kita memperlakukan manusia semau-mau kita, pasti apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Tidak usah mengotori tangan, tidak usah mengotori pemikiran, tidak usah memberikan aura negatif terhadap kondisi batin. Pasti akan terbalas. Santai saja duduk manis. Daripada terobsesi untuk membalaskan hal tersebut, lebih baik santai, nikmati kehidupan. Oke, Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Eight of Swords, 8 pedang mengikat seseorang, di mana ke-8 pedang mengikat seseorang ini, kondisi seseorang semuanya buntu, semuanya tertekan, semuanya tersiksa, semuanya merasa gagal. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, sepertinya itu pernah kamu terima ketika bersama dengan diri dia. Tidak sesuai ekspektasi kamu. Tetapi diri kamu berusaha membuat hal tersebut sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu yang menciptakan, kamu yang mendapatkan, tetapi manusia itu yang menghancurkan. Ini Dewa Game. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut hampir sama dengan diri kamu. Tetapi kondisinya dia yang tertekan untuk saat ini. Dia yang hancur untuk saat ini. Dia yang buntu untuk saat ini. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. 8 pedang mengikat batin dia agar diri dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya kalau bergerak untuk membahagiakan pihak ketiga. Ya kalau memang bergerak mengarah terhadap diri kamu, pihak ketiganya memantau.
Biarkan saja lah, Wak geng. Capek memikirkan manusia itu. Lebih baik kamu memikirkan kehidupan kamu untuk kehidupannya. Ingat, saya tidak memberikan suatu sugesti. Saya berbicara seperti ini sesuai dengan apa yang saya katakan. Dan saya menganggap perkataan saya ini ibarat kita sharing dan menggibah. Tetapi next time, kalau kita saling menggibah, sediakan snack atau cemilan kamu. Biar lebih santai kamu mendengarkan gibahan dari saya. Kan enak menggibah diri kamu sambil mencicipi gorengan, sambil meminum kopi, sambil mendengar perkataan saya, kan seru, ibarat nonton sinetron. Oke Pak geng, kita lanjut kartu terakhirnya. Muncul kartu Knight of Pentacles, Knight of Wands, Pangeran Tongkat, dan satu tongkat. Saya rasa munculnya kartu terakhir ini bukan hanya dikendalikan oleh pihak ketiga manusia tersebut, bukan hancur, bukan hancur, tetapi bertengkar. Ada satu pertengkaran yang sedang dia hadapi di luar dari pihak ketiganya. Kalaupun mengarah terhadap pihak ketiganya, pertengkaran itu karena memang ada sesuatu hal yang dituntut oleh pihak ketiga, tetapi manusia itu tidak mampu memberikan hal tersebut. Pertengkaran terhadap orang lain, pertengkaran terhadap pihak ketiga, dan pihak ketiga menghancurkan kehidupan dia secara tidak langsung. Itulah suatu pesan yang diberikan oleh alam semesta terhadap manusia itu ketika manusia itu menjalin hubungan perselingkuhan yang memberikan dampak ketidaktenangan. Oke, Wak geng? Bagaimana? Cocok kau rasa? Ya kalau cocok angkat, kalau tidak cocok jangan angkat. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.